Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh itu. Ini udah saya tuliskan satu makalah, udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, ampaknya abang udah mau mati nih." "Ah, bukalah bang, buka. Ah, buka deh. Nanti balik tak usah kau masak ya." Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin, juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang. Hina yatayassaru lahul qada', ketika dia sudah bisa mengqada'nya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa. Sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya, dan dia wajib mengqada'nya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Ashir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir, 10 Ramadan. Menang. Melawan Israel, menang. Melawan musyrik, menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, "Serang Belanda!" Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mereka ini yang berjuang.
Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang. Mencabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau Ustaz ikut? Ini kan olahraga. Nanti bos mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan sportivitas. Di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga. Mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Tukang olahraga. Ini olahraga namanya. Bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Untuk sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga? Dispora menjadikan itu sebagai. Kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah, cemana dunia ini akan datang? Berperang dia cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Kalau udah sampai pula jam 6.23, 6.23 berbuka lah. Tapi soalnya sekarang azan ini udah membuka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka di Ansifas tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun, hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, marilah kita raih keberkahan. Bisa bukan tak bisa, aku slow-slow nih. Suami itu 2. Laki saya ini Pak Ustadz, ini masih misteri nih. Tapi kalau dia
suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya, diizinkan suaminya, bang, aku ingin betul lah berbuka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu aku masih kecil dulu. Namanya bubur pedas. Di Medan, Masjid Raya, sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, rupanya tak pedas, namanya aja. Orang tuh nakut-nakuti, biar awak jangan ikut. Bagus tradisi. Diizinkan sama suaminya. Pergi aku ke sana ya bang, pergilah. Bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya. Aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Iya deh. Kalau ada laki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah, udah azab kali udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang termenung. Sama macam aku nasibnya. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa saya batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam sebagai ibu sambung? Apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya, maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah. Dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab, kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17. Maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya. Karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu, tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya, walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak, tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya, walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya?
Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet Pak Ustaz? Kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk. Ajak ketua masjid mengurusnya. Selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayya 'alas shalah. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa? Ini perlu tauhid. Jangan sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang bukan main. Allahu Akbar. Salat asar jam 6. Kata malaikat, kau serius nih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gombal. Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu. Lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu, bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir. Antara hisab, ilmu astronomi, dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara. Karena waktu itu sidang isbatnya tertutup, nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan. Untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik. Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal. Maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.
maka saya ikut hasil sidang komisi fatwa. Kalau komisi fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah ngundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai komisi fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya. Selanjutnya tentang masalah apa tadi? Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. Pemain naturalisasi kabur semua sudah. Makanya kalau kita pahami, makanya tadi awal kajian kita kalau ingat, coba ingat. Di awal kajian kita tadi adalah judulnya, jangan jadikan agama sebagai seremonial, rutinitas. Rutinitas Ramadan, rutinitas Sya'ban, rutinitas Rajab. Jangan jadikan sebagai rutinitas. Maka pahami maknanya. Syawal artinya, kita lihat penggunaan kata Syawal. Ini tiang neraca timbangan. Timbangan zaman dulu, bukan timbangan duduk, timbangan yang pakai tiang. Di sisi kiri ada alat penimbang, di sisi kanan ada alat penimbang. Ketika diletakkan barang yang ditimbang, lalu salah satunya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik itu bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas artinya Syawal. Ekor ayam turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas, itu disebut dengan Syawal. Apa itu? Ekor kalajengking. Naik ke atas. Kemudian ketika onta, musim panas, moncong onta dikerubungi lalat, maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat, maka itu disebut dengan Syawal. Maka makna Syawal adalah peningkatan. Makanya setelah Ramadan disuruh puasa 6 hari. Untuk apa puasa 6 hari? Semangat di bulan Syawal, semangat di bulan Ramadan, dilanjutkan ke Syawal. Itu dipahami maknanya dengan baik. Sudah saya pahami dengan baik, tapi tetap juga molor sholat subuh jam 6:30 Pak Ustaz. Maka sering-sering ngelihat orang sakit. Sering-sering ngelihat orang sakit itu membangkitkan semangat ibadah. Bagi yang sedang down sekarang, udah dengar ceramah nggak juga ngecas, nggak naik juga, maka pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, "Mas, mau jenguk siapa?" Semua yang sakit mau saya jenguk. Ikuti orang mati. Man syahidal janazata, siapa yang ikut jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, lahu qirat, dapat 1 pahala. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikubur di liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa itu 2 qirat? Apa kata Rasul? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Maka apa manfaatnya melihat jenazah terbujur kaku, yang dulu kaya raya, yang dulu profesor, doktor, penguasa, yang dulu hebat, masyhur, ternyata kalau mati yang dibawa hanya amal juga. Memang yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berikan aku 1 pesan, jangan banyak-banyak, singkat, padat." Apa dia? Qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqomahlah. Makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Ketika sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka malaikat sudah turun berbisik ke telinganya, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu, dan yang dapat itu hanya istiqamah. Maka terus berjamaah, alaikum bil jamaah. Ada pengajian, datang. Ada kajian-kajian dekat rumah, di masjid, hadir. Itu salah satu cara untuk istiqamah. Lihat orang sakit, jenguk orang mati, terus berjamaah. Harus ada memaksakan diri. Kalau kena tidak ada, kamu kenapa enggak kajian? Saya ngalir aja lah seperti air. Ngalir apa? Iya, kalau air comberan, ngalir aja lah. Terserah yang di atas aja lah. Apa di atas? Cicak.
Harus ada bergerak, ngerti, paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai kapan batas boleh mengqadha saum? Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini diqadhanya kapan? Nih, qadha artinya ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban, hari Senin automatically dapat 3. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa raj sunat Sya'ban dapat, puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Jadi enggak perlu niatnya 3. Saya niat puasa qadha sekaligus puasa sunat Sya'ban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengqadha juga, apakah gimana? Maka dia tetap qadha selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus. Kalau di sini dia cuma qadha. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin 1 hari. Bukan 1 kali makan. Banyak orang berpahaman keliru, 1 kali makan. 1 hari makan. Ustaz, 1 kali apa 1 hari? 1 hari. 1 hari berapa kali makan Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali, kasih sekali. Makan berapa kali? Saya makannya Ustaz, nggak pernah saya hitung. Dikit-dikit makan. Paling tidak 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakangan ini malu dengan diri saya sendiri dan Allah. Karena orang-orang yang mengkategorikan saya sebagai orang soleh. Primus berarti, pria muka soleh. Padahal di balik itu saya sekarang terjerumus kembali ke dalam salah satu dosa besar. Saya takut menjadi orang yang dikatakan munafik dan kedok belaka di hadapan Allah. Saya tidak ngerti kenapa saya terjerumus kembali setelah sekian lama padahal tingkat keimanan amalan meningkat. Ustadz mohon untuk memberikan arahan, untuk memberikan cara kepada saya untuk taubatan nasuha. Dan mohon juga Ustadz untuk berkenan mendoakan saya sehingga tidak terjerumus. Mengapa? Why? Kenapa kembali terjerumus? Maka kalau ada orang tobat, setelah tobat dia kembali ke masa lalu, yang perlu ditelusuri adalah mengapa dia kembali. Akar masalah penyakitnya apa? Saya kembali ke pekerjaan yang lama itu Pak Ustadz karena masalah ekonomi. Oh berarti anda terjebak riba. Sebelum tobat riba, setelah tobat kembali ke riba. Berarti ekonominya mesti diperbaiki. Lepaskan dirimu dari riba. Berarti ekonomi. Apa sebabnya? Saya dulu Pak Ustadz sudah berhenti, nggak lagi nyanyi-nyanyi karaoke, lagu metal, lagu hantu, lagu setan. Tapi sekarang masih. Sebabnya apa? Pergaulan. Berarti harus di-cut pergaulannya. Sebab kamu kenapa? Saya kembali ke masa lalu, perbuatan ini. Masalahnya apa? Seks. Kenapa muncul masalah seks? Karena belum menikah. Ya nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu falyatazawwaj, menikah. Kalau nggak sanggup menikah, falaihi bisawm. Perbanyak puasa sunat. Makan berkurang, libido seksual turun, nafsu ada, tenaga nggak ada. Nafsunya ada, tenaganya nggak ada. Apalagi mahasiswa di kampus datang kawan, tengok tuh ada cewek cantik, mana udah nggak ngeliat dia. Maka disuruh banyak mempuasa sunat. Maka jangan mengobati masalah yang sebenarnya bukan inti masalah. Maka saya kalau ceramah saya mesti tahu dulu ini masalahnya apa. Jangan sampai kita bawa entrostop, ternyata orang sakit migrain. Kita bawa bodrek, dia mencret. Nggak sesuai. Maka kamu yang paling mengerti tentang dirimu. Apa masalahmu? Atasi masalah tanpa masalah. Nggak ada ya syariah. Kenali diri. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Kamu masalah sekarang. Iya. Masalah kamu apa? Disitulah letak masalahnya Pak Ustaz. Saya tak mengerti apa masalah saya. Ini paling masalah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Inishtarata bikran fabanat thayban falahul faskhu. Ini perempuan, nggak tahu entah gadis entah tidak, gaya-gayanya kayak gadis.
Lalu ini ada seorang lelaki, dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah engkau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya, karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah, inishtarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu, Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Kalau enggak ingat, pokoknya begitu ajalah. Ini starata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, gadis, fabanat saiban, ternyata tidak gadis, falahul fashu, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak nggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang. Begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia Pak Ustadz. Apalah arti sebuah keperawanan? Jadi jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustadz, semoga Allah ridho kepada Ustadz mendapat lindungan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini berlaku bagi yang awal-awal. Jangan setelah anak 2 baru. Setelah anak lahir 2 baru dia bilang, ternyata aku dulu tidak bisa menerimamu, jadi ku lepas engkau sekarang. Jadi yang 2 ini gimana? Apakah puasa, sholat yang pernah tinggal wajib diganti, sementara kita sudah lupa? Segala yang tinggal sholat yang lama-lama dulu wajib diqadha. Tapi kata Ustadz kami nggak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Astaghfirullah Rabbal baraya. Selesai. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib diqadha, diganti. Cara gantinya gimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Entar zuhur, entar Jumat Pak Ustadz. Oke, Jumat. Selesai sholat Jumat langsung qadha zuhur. Bagi yang pakai usolli, NU, Perti pakai usolli, Muhammadiyah Persis nggak pakai usolli, niat sholat qadha karena Allah Taala, Allahu Akbar. Jadi qadhanya setiap selesai sholat fardu satu qadha. Di mana kami bisa lihat referensinya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Terjemahan bahasa Indonesia Gema Insani Press. Kami nggak punya duit beli buku Pak Ustadz, maunya di internet aja. www.google.com, tulis di search Google itu, tulis qadha sarwat, itu keywordnya, K kunci, word kata kunci, qadha sarwat. Qadha artinya tentang qadha, sarwat Ustadz Sarwat membahas tentang itu, lengkap 4 pendapat ulama. Kenapa Ustadz ambil dari pendapat Ustadz Sarwat? Saya ambilnya bukan dari Ustadz Sarwat, saya ambil dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi untuk terjemahan Indonesianya belum ada, yang edisi PDF mungkin ada sebagian, tapi sulit untuk dicari. Tapi kalau untuk ringkasnya Ustadz Sarwat sudah tuliskan itu. Itu saran bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Masalah puasa Pak Ustadz, puasa tidak ada khilafiyah, puasa wajib diqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Apa pandangan Ustadz tentang fenomena sekarang adanya beberapa Ustadz yang saling tahzir, yang bikin umat bingung? Fenomena sekarang dia bilang. Ini bukan sekarang Mas Bro. Tahzir mentahzir dari dulu. Ini ada ulama namanya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mukbil mentahzir Qardawi. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat ditahzir itu nggak seberapa.
Saya share bukunya. Judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskat membungkam, kalbi anjing, awi nggonggong. Membungkam anjing menggonggong Qardawi. Yusuf Qardawi anjing. Kalau Yusuf Qardawi anjing, saya ini apa? Jadi jangan heran. Nanti kalau ada orang mentahzir saya, mentahzir Ustadz, itu dalam dunia mereka biasa. Dunia siapa? Dunia ahli tahzir. Kerjanya mentahzir aja. Namanya ahlul bait, ahlul bid'ah wa tahzir. Mentahzir ulama lebih berpahala daripada puasa sunat dan sholat sunat. Buka nama penulisnya Syekh Syayji, ahli hadis dari Riyadh. Protokolat As-Salafiyah Al-Jadidiyah. Protokol salafi gaya baru. Mentahzir lebih berpahala. Jangan ikuti Ustadz Arifin Ilham, pelaku bid'ah. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah yang ikut zikir pun ditahzir. Apa hukumnya ikut mendengar ceramah orang yang ikut ahli bid'ah? Tahzir mentahzir. Nah, ini nama kelompoknya Ahlul Bid'ah wa Tahzir. Biasa itu. Syekh Ramadan Al-Buti tahzir. Datang orang bertanya ke Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Syekh, ya, apa pendapat anda tentang Syekh Mutawalli Asy'arawi? Syekh Mutawalli Asy'arawi imamnya ahli tafsir Mesir. Tak ada ulama lebih hebat daripada Asy'arawi. Apa kata ahli tahzir? Laisa min ahli sunnah. Saya dengarnya, oh, hampir saya banting HP saya. Enak aja dia ngomong. Asy'arawi laisa min ahli sunnah. La ilaha illallah. Masalah tahzir mentahzir. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itu guru-gurunya itu yang mencaci maki Sya'rawi, mencaci maki Al-Buti, mencaci maki Sufiyun, Kuburiyun, orang-orang sufi nyembah-nyembah kubur, pelaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jangan ikuti ahli tahzir wal bid'ah. Istri saya, maaf, haidnya tidak lancar. Suatu waktu seperti biasa, ada bercak dikira haid, jadi tidak sholat. Ternyata kemudian istri hamil. Jadi yang waktu itu telah haid, apakah sholat tinggal itu diqadha? Diqadha. Biasanya normalnya berapa? 7 hari. Lewat dari 7 hari itu apa namanya? Istihadhah. Dia seperti luka. Hanya saja lukanya bukan di jari, maaf, tapi lukanya di dalam. Maka orang yang istihadhah, cara mencari tulisan istihadhah, buka Google, Somat Moroko istihadhah. Bukan berarti somat sedang istihadhah. Maksudnya somat Moroko sedang menulis. Kenapa Ustadz di ujungnya mesti Moroko? Karena kalau ditulis sekedar somat, enter, yang keluar Bang Somat, sinetron. SOMAD MOROCCO spasi istihadhah. Nanti dapat hukum tentang perempuan yang istihadhah. Cara dia sholat gini. Bagi yang mengalami istihadhah. Laki-laki penting juga. Karena laki-laki itu punya istri dan istrinya perempuan. Mas, aku begini-begini, gimana nih? Mau nanya Ustadz, malu. Suami mesti bisa menjelaskan. Engkau sedang mengalami istihadhah, Adinda. Lalu penyelesaiannya, inilah yang jadi masalah. Aku nggak pula ingat. Kalau mengalami istihadhah, nunggu azan. Masuk waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perempuan yang istihadhah tadi langsung bersih-bersih. Bersihkan semua bersih. Habis itu maaf, dia pakai pembalut. Habis itu dia berwuduk, langsung sholat. Andai menetes saat sholat, ma'fu anhu. Tapi dia nggak boleh bersihnya sebelum azan. Setelah masuk waktu baru. Karena kalau sebelum azan dia bersih-bersih, maka menetes saat itu dia tidak ma'fu anhu, tapi sebagai najis. Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan namanya istihadhah, laki-laki namanya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusu artinya rantai. Kenapa disebut kencing rantai? Karena kencingnya berantai, nggak putus-putus. Kerannya rusak. Tes. Maka kalau dia mengalami seperti itu, pertama dia mesti pijat terapi, sembuh insya Allah. Minum obat. Kalau tidak juga dalam merasa penyembuhan pengobatan, maka caranya dia setelah azan masuk waktu sholat, dia pergi ke kamar mandi, bersih, dia pakai apa namanya, setelah dia balut, dia ikat terserah, habis itu dia sholat.
Allahu Akbar. Andai menetes pada saat itu, maka itu ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Ustadz, dalam kitab Syarah Kashfus Syubhat Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa, melainkan malaikat maut. Penjelasannya, Nabi Adam bukan nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat jumhur ulama, semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi dan rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan, tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya, atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya. Maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid, karena tauhid itu objek kajiannya tentang 6. Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat tidak ada dalam hadis namanya Israel, tak ada. Lalu bagaimana dengan lagu bila Israel datang memanggil? Nama Israel itu bukan dari hadis Nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Quranil Azim tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir. Itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil? Dari kitab perjanjian lama, dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi 3. Yang pertama, yang terakhir masalah akidah. Nabi menyobek, disobek Nabi Taurat yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat, kata Umar dan Nabi, Umar sini, itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid. Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir. Ulama-ulama fiqh terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israiliyat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israiliyat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah historis sejarah. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu, ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ.
Selesai tausiah, apa kata Ustaz pengganti? Waktu Ustaz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena Ustaz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, katanya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa. Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Hukum baca doa iftitah dalam sholat sunat rawatib apa? Sunat. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati. Buka buku saya 77 tanya jawab salat, download gratis di internet. Iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Iftitah hukumnya sunat, baik pada salat fardu maupun salat sunat. Tapi kawan saya cepat betul salatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia enggak baca iftitah. Dia cuma baca Fatihah saja. Jadi iftitah saja, Fatihah saja sah. Baca Fatihah saja sah. Cuman ibarat makan ya nasi sama kecap doang. Tentu kita maunya full, ada sayurnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada cuci kakinya, ada semuanya lengkap. Maka dia ada iftitahnya, ada ayatnya panjang, tasbihnya lengkap, tumakninahnya mantap. Nah, itu. Jadi jangan cuma, jadi nanti kalau kelihatan ada cepat, itu cepat betul, nasi sama kecap tuh. Ustaz, sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya, orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang, itu nggak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam. Anak-anak kecil, Ustaz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia, saya nggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, nggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya nggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja, boleh. Tapi kalau nggak jelas orangnya, saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustadz alam gaib. Ada nyata. Sama Ustadz Ade Hidayat ada orangnya, sama Ustadz Fulan ada. Boleh nanya. Bagaimana cara melawan hawa nafsu yang selalu berbisik untuk ngajak pacaran? Pertama, buanglah pacar pada tempatnya. Ganti nomor, buang FB, putuskan. Ustadz ngomong aja. Emangnya Ustadz dulu waktu kuliah nggak pacaran? Saya kuliah 4 tahun di Mesir nggak punya pacar. Kenapa? Nggak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Al-Azhar, kami di lokal laki-laki semua. Anak Indonesia, mahasiswa Indonesia zaman saya kuliah dari 1998 sampai 2002 di Kairo. Zaman saya kuliah anak Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Oleh sebab itu mahasiswa-mahasiswa saya sadar kalian zaman sekalian sekarang sulit. Dulu zaman kami kenalan sama perempuan susah. Zaman sekarang tinggal ketik namanya langsung dapat, say hello, makan bakso 2 kali selesai. Oleh sebab itu godaan kalian luar biasa dan balasannya juga luar biasa. Al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqomah dalam ibadah padahal waktu itu zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya. Dia sama seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Andai saya disuruh ada yang nawarin, Ustadz mau muda lagi umur 20, enggak sanggup saya. Godaan yang luar biasa. Tapi anak-anak muda yang sekarang istiqomah dari sejak kemarin sore di Masjid Kota Bandung Al-Fathu, anak-anak muda. Tadi subuh anak-anak muda. Yang sekarang anak-anak muda. Malah saya menduga nampaknya orang tua sudah banyak yang meninggal dunia. Sebab itu kalian mesti istiqomah. Putuskan kontak yang kira-kira membuat pintu kita masuk ke dalam. Namanya sadduz zari'ah, menutup pintu. Duduk berdua di tengah taman orang banyak, itu enggak haram. Duduk kita satu kursi berdua. Orang ramai di tengah taman, enggak berdosa. Tapi menurut sadduz zari'ah haram. Kenapa? Karena itu akan berlanjut kepada yang lain-lain. Makanya hindari ini miss call. Ini sekarang banyak laki-laki perempuan katanya ta'aruf, casingnya ta'aruf, isinya pacaran. La talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tak baik. Oleh sebab itu yang agak mengarah-arah ke sana, buang. Ada SMS masuk, Ustaz, bolehkah saya membangunkan teman saya untuk tahajud? Apa namanya? Tahajud call. Itu hanya celah setan saja untuk masuk. Kalau memang sudah serius, maka datang ke orang tuanya, Pak, saya orangnya mungkin tak kaya, tapi insya Allah untuk menghidupi 7 turunan siap. Saya memang mungkin tidak soleh Bapak, tapi untuk menjaganya, mendidiknya sampai dunia akhirat, saya ingin agar anak Bapak sudi menemani saya sampai malaikat maut tiba. Kenapa enggak Israel? Kami enggak percaya hadis itu Pak. Kalau Bapak siap, saya ingin pinang anak Bapak dengan setumpuk emas dan segenggam permata. Tapi kredit Pak. Jadi nggak usahlah pacaran-pacaran. Kalian istiqomah aja, sekolah yang benar, kuliah yang betul, kerja. Buktinya kawan kita, sahabat kita menikah, dapat juga yang baik, dapat juga yang solehah, dapat juga yang soleh. Maka buat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Kalau Allah kasih yang tak baik, sesungguhnya Allah ingin menguji, Dia akan berikan yang terbaik. Malah dapat 2 nanti. Soal riba, ibu saya sudah menjual motor, sudah setengah jalan. Tapi ibu saya sudah menyicil motor, sudah setengah jalan. Artinya kreditnya sudah setengah. Tapi saya baru tahu kalau itu riba. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Berhenti nyicil atau lanjutkan? Kalau ada yang bisa dijual untuk ngebom motor ini, hancur dong. Sisa cicilan berapa lagi? 7 juta. Ini bisa dijual 7 juta. Iya, tutup ini. Cash, lunas. Kalau ada yang bisa begitu, tutup. Kalau nggak bisa Pak Ustadz, motornya dijual. Sehingga putus. Kalau jual motor, saya jalan kaki. Yang tertinggi, tutup. Jual barang, tutup. Nggak bisa, nomor 2, jual ini. Nggak juga bisa, nomor 3. Lanjutkan sampai lunas. Darurat, tubihul mahzurat. Saya Pak Ustadz, pagi kuliah, sore kerja. Satu-satunya transportasi ini. Kalau ini dijual nanti saya mati. Orang Islam nggak boleh disuruh pilih mati dengan makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal 2, makan babi atau mati. Nggak boleh pilih mati. Aku mati aja lah, nggak boleh. Makan babi itu, potong, bakar, ambil kecap dikit. Sementara dapat pisang. Itu nama kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat memperbolehkan yang terlarang. Tapi hanya untuk sekedar nyambung hidup saja. Ya Allah, Engkau beri aku rezeki, aku lunasi ini, karena inilah penyambung hidupku. Habis selesai ini aku nggak akan kredit motor lagi, cuman kredit mobil aja ya Allah. Jangan buka pintu kredit. Saya gimana agar saya bisa dengan sungguh-sungguh tobat Pak Ustadz? Karena kadang saya tobat, kadang maksiat. Tolonglah Ustadz, mohon nasihatnya. Pahami dirimu dengan baik, akar maksiatnya di mana. Kalau anak muda biasanya akar maksiatnya masalah seks. Maka jangan banyak-banyak makan libido seksual. Banyak puasa sunat. Mahasiswa puasa sunat bagus. Yang pertama, libido seksual turun. Yang kedua, merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga, bisa ngirit belanja setengah bulan. Puasa Daud 15 hari, bagus. Kuliahnya tetap jalan, banyak. Coba, ini terapi nggak bisa teori. Coba rasakan sendiri. Ustadz dulu gimana? Kami dulu kuliah sering puasa sunat. Apalagi waktu itu krisis moneter. Harga dolar 20.000. Tinggal di Mesir. Orang tua ngirim sulit susah. Banyak kami puasa sunat. Wah ini bagus.
Pak Ustadz, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang minta rokok kepada anak? Umur orang tua 70 tahun. Anak itu tahu kalau rokok itu racun. Apakah berdosa anak itu? Bagaimana sikapnya? Jangan kasih rokok. Pak, nak minta rokok? Nggak boleh Pak. Hukum rokok itu bagaimana? Rokok menurut Muhammadiyah haram. Rokok menurut Komisi Fatwa MUI haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak kecil. Adapun orang yang sehat merokok itu makruh menurut MUI. Tapi menurut Muhammadiyah haram. Menurut Mufti Mesir haram. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz haram. Nah, jadi kalau bapak, ibu, adik-adik berpihak kepada pendapat yang mengatakan haram, maka merokok itu sama macam makan babi. Tapi kalau dia berpendapat saya lebih condong kepada yang makruh nampaknya Pak Ustaz, bagi sama dengan makan jengkol. Nah, jadi ini penting fatwa ini. Kalau ada yang memberikan rokok kepada orang tua renta, itu menurut MUI pun haram. Karena yang tidak boleh merokok itu ibu hamil, ibu menyusukan, orang tua renta yang sakit, dan anak-anak. Nah, ini tetap haram dia. Maka cara teknis kita lah memberitahunya. Ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada kebun. Ada kebun nanas, ada kebun semangka, ada kebun jagung, dan ada kebun tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi Pak Kiai buka jendela, astagfirullah, semangkanya habis, nanasnya habis, kacangnya habis. Yang tidak disentuh oleh babi adalah tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Hadis riwayat Kiai Haji Lukman Syarif. Sahih enggaknya wallahu alam. Ini tentang masalah rokok. Itu masalah teknisnya saja. Jangan orang tua diceramahi. Saya tidak ingin anak muda yang sudah ngaji pulang dari pengajian, papa, mama duduk sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Orang tua tidak pernah melihat kita besar. Ibu saya tidak pernah melihat saya seorang ustadz. Dalam pandangan matanya saya ini adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Kira-kira kalau ada anak kecil ceramah, dia takut atau lucu? Lucu ente, lucu. Udah pandai ceramah ente sekarang. Maka kita pakailah lidah orang lain, tapi bahasanya punya kita. Siapa yang ngomongannya dia dengar? Sepupunya, kakaknya, adiknya, tokoh agamanya, ustadznya. Kita pinjam mulut dia. Kita ajak, ngomongin ke bapak saya ya. Satu pun gak ada yang dia takuti Pak Ustadz. Kita ajak dengan bahasa yang santun. Wa in jahadaka, kalau dia mengajakmu ala antusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, engkau tak ada ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kau patuh. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul baik dengan dia. Enggak boleh ngelawan orang tua walaupun kafir. Sedangkan yang kafir aja enggak boleh, apalagi sekedar merokok. Surat tilang sudah masuk. Mohon maaf 5 menit lagi Pak Ustadz. Memang sudah habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Menangis Pak Ustadz batal enggak? Nangis tak batal. Tapi ada kata kawan saya nangis batal. Nangis sambil minum teh es. Batal lah. Istri dihamun suami, menangisnya sampai teganya. Batal lah. Banyak lah Ustaz. Apa gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah. La khalufu famis shaim atyabu innallaha min rihil miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan.
maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi, lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi lesu. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan usah puasa. Ramadan habis hubungan suami istri ketiduran. Pas terbangun imsak. Tinggal 10 menit. Mana yang sebaiknya didahulukan? Mandi junub atau makan? Berwudu langsung makan. Karena kalau mandi tak bisa makan. Tapi kalau dia dalam keadaan junub masuk waktu subuh, puasanya sah. Hadis Sahih Bukhari. Ada dibuat Imam Bukhari satu bab tentang orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Dalam keadaan junub masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Yang tak boleh itu masuk subuhnya suci, habis subuh baru junub. Nah, itu yang terjadi. Bagi yang belum menikah penting, karena dia nanti akan jadi suami. Maaf, jika kita habis subuh kemudian tidur lagi dan ternyata mimpi basah, apakah puasa kita batal? Puasanya sah, karena mimpi itu bukan kehendak. Ada sifatnya kehendak yang tidak. Makan tak makan, ini air, ini kita. Kalau kita minum batal, kalau kita tak minum tak batal. Berhubungan tidak berhubungan, itu kehendak kita. Ada yang di luar kehendak kita, mimpi. Mimpi itu banyak orang yang mau mimpi, tak mimpi-mimpi. Orang mau SBSB, selalu minta mimpi. Tak mimpi. Ada orang tak mau mimpi, dia mimpi. Mimpi bukan kehendak kita. Maka andai terjadi, mandi saja, puasanya sah. Bagaimana orang berbekam di bulan puasa mengeluarkan darah? Apakah sah puasanya? Yang mengatakan batal puasa karena berbekam hanya mazhab Hambali. Kalau ada ustaz nanti mengatakan berbekam batal, itu dia pakai pendapat mazhab Hambali. Sedangkan jumhur ulama mayoritas berbekam tidak batal puasa. Ada bapak berbekam, jangan orang batal nih, tak batal. Kau tahu ustaz kami batal? Ustaz kamu itu pakai mazhab Hambali ya. Karena hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang berbekam itu batal, itu hadisnya mansukh, sudah terhapus dengan hadis bahwa Nabi pernah berbekam wa huwa shahim, saat berpuasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang puasa namun karena memiliki sakit asma, apakah boleh menghirup inhaler? Inhaler tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam kitab buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama. Pertama Syekh Atiyah Saqar, kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak sampai la yasilu ilal ma'idati, tak sampai ke lambung. Tapi jangan ini dipakai dalil untuk merokok. Ini cerita masalah inhaler. Saudara-saudaraku yang kena penyakit asma, silakan pakai inhaler, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama, fatwa Syekh Yusuf Qaradawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Allahu a'lam. Mana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun salat tarawih, dia pun apa segala macam, habis itu dia pun tertidur, tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam.
Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa ajalah. Ada makanan Adinda? Tak ada bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana sha'im. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Ngakunya umat Nabi Muhammad. Fa inni idzan sha'im. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla 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 bla, gotong royong, pulang ke rumah, ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspas. Gitu. Kalau gitu abang puasa. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Nawalis saum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu, Mak? Entahlah. Nawalis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan. Memang tak perlu diucapkan. Niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu shauma ghadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula. Nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan. Ya sah. Niat di dalam hati. Cukup dalam. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang, istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwangi. Ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Yang cerita sukses, cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta. Salam sukses. Apa maknanya? Yang di dalam diungkapkannya keluar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua karena pakai fokus, pakai begitu mati lampu, leton. Salam sukses Pak, kau aja lah aku tadi. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari Isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada kan? Ada. Itu sudah cukup. Bagaimana hukumnya orang sholat tidur sepanjang hari? Bagaimana hukumnya orang yang sholat tidur sepanjang hari? Berarti dia tak sholat. Gimana sholat dia tidur? Maksudnya orang puasa dia tidur, maka puasanya sah, pahalanya itu yang kosong. Bangun sahur, habis itu tidur. Zuhur bangun, di jamaknya pula jamak takdim sama asar. Kenapa kau jamak? Aku musafir nih, perjalanan panjang. Pahala puasanya gugur. Tak perlu dia qadha, tapi pahala puasa, karena letak pahala itu karena ada ujian. Kalau tak ada ujian, mana ada pahala? Ada ujian mata, turun dari sini, nampak orang bercelana pendek, menunduk, itu dapat pahala. Saya Pak Ustaz tak ada dosa mata, kenapa? Tidur aja kerja saya. Ini ada hadisnya. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif kata Ustaz bisa dipakai qada'il a'mal. Qada'il tidur tak bisa. Sahabat Nabi bukan tidur santai. Tukang masak restoran.
Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, Syekh, apa hukumnya laki-laki mencicipi masakan kalau dia chef di restoran atau perempuan? Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, la haraj fi dzalik. La haraj fi dzalik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kata dia. Diambilnya sih. Karena alat perasa itu di sini tidak masuk sampai ke dalam. Itu alasan dia. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Dan keluarga saya larang. Istri saya, mak saya. Gimana nih, Mak? Cicipin dah? Tak usah, Mak. Nanti kalau kurang garam kita tambah. Ikhtiar. Lebih baik berhati-hati. Tapi kalau ada ustaz nanti mengatakan boleh, enggak apa-apa, cicipilah. Sekali 50 porsi. Banyak pula ke sini daripada ke situ lagi. Oleh sebab itu yang menutup lebih baik nanti, kecuali misalnya dia bekerja di hotel, masak banyak, kalau sempat tak ada rasanya maka gajinya dipotong, sementara di situlah hidup anaknya, maka dia pakailah fatwa. Ini tentang masalah mencicipi. Sendiri berjamaah, mana dalilnya berjamaah? Nabi berjamaah. Nabi kan biasa sholat sunat di rumah. Ini mimbar Nabi, itu rumah Nabi. Dari mimbar ke rumah Nabi 22 meter. Biasanya Nabi sholat di rumah. Tapi waktu tarawih malam Ramadan, Nabi keluar, sholat dia sendirian, diikuti oleh sahabat. Malam kedua dia sholat lagi, makin ramai sahabat. Malam ketiga dia sholat lagi, makin ramai sahabat. Malam keempat sahabat sudah kumpul, Nabi tak datang. Besok pagi Nabi tanya sahabat, ya Rasulullah, tadi malam kami kumpul, kenapa engkau tak datang? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau aku keluar tiap malam nanti menjadi wajib, kalian tak sanggup. Maka makna Nabi keluar 3 malam itu maknanya solat tarawih itu sunnat, bukan dalil solat tarawih cuma 3 malam. Jangan nanti bapak ambil dalil ini bulat-bulat, malam keempat dah tak ke masjid lagi. Pak, kenapa bapak tak ke masjid? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut nanti jadi wajib, maka aku 3 malam aja. Oh, bukan begitu. Makanya jangan baca hadis, pahami sendiri. Baca penjelasan ulama. Masalah salat sunat tarawih, maka dilaksanakan berjamaah. Siapa yang salat bersama imam, man shalla ma'al imam, salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia sudah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Nah, ikuti sampai terakhir imam. Bagi yang di An-Nur yang paling afdal ikut sampai 23, itu yang afdal. Bagi yang geng 8 baik juga. Kan An-Nur ini terbagi 2 geng nih sekarang, geng 8. Habis itu dadah, balik pulang. Yang paling bagus sampai habis baru bantap. Mengenai salat tarawih, kebiasaan mengikuti tarawih 20 rakaat tambah 3. Apabila saya salat di masjid 8 tambah 3, saya salat tambah di rumah, apa boleh lanjutkan untuk mencukupi rakaatnya? Bagus. Dibuatnya di masjid 8 tambah 3. Sampai ke rumah ditambahnya lagi 13. Tambahnya lagi 12 rakaat. Bagus. Sehingga menjadi 23. Yang 8 rakaat tambah 3 11 Nabi. Nabi membuat 11 rakaat. Yang membuat 23 Sayyidina Umar. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, aku angkat jadi imam, tapi buat 23 rakaat. Kenapa tak dibuat 11? Tak sanggup. Nabi 11 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz sampai lembar. Pendekkan bacaannya Ubay. Maka kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Bacaannya pendek, rakaatnya sedikit, dapat dua-dua. Oke, headset pas puasa bikin batal puasa nggak Pak Ustadz? Headset masuk dalam, batal nggak puasa? Ini sama ketika kita kecil-kecil dulu, saya kecil dulu, ngupil batal puasa. Karena yang menjadi dalilnya adalah idghalu syai' fil jauf.
memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hidung ini kan rongga. Mandi kolam renang, katanya jangan kentut, nanti kalau kentut batal. Karena ketika dia kentut, angin keluar, masuk air ke dalam, batal. Begitu juga sekarang, memasukkan headset ke lubang telinga, apakah batal? Maka makna idkhalus syai' fil jawf artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan lewat lebih ke lambung, itu yang batal. Bukan memasukkan tangan ke hidung, bukan mengorek telinga, bukan memasukkan headset ke dalam lalu batal puasa. Tidak, tak batal puasa. Wallahu a'lam. Maaf kalau kurang sopan. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat. Sholat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min shiyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam. Bolehkah niat puasa di awal Ramadan untuk 1 bulan sekaligus? Mazhab Maliki. Malam pertama nanti, Kamis, Jumat, malam Sabtu niat. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Aku niat puasa Ramadan komplit paket 4 giga. Sah. Mazhab Maliki. Tapi saya tak pakai itu. Walaupun saya di kampung mazhab Maliki selama 2 tahun, saya tetap berniat tiap malam. Tapi kalau ada yang melaksanakan sebulan paket, karena kata dalilnya mana? Ayat Quran. Syahrul Ramadan. Sepaket. Wanita hamil dan menyusui boleh mengganti puasa dengan bayar fidyah. Cara bayarnya gimana? Contoh hutang puasa 2 hari, gimana bayarnya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini satu kelompok. Kelompok kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tidak sanggup, sakit mah akut. Jangan puasa ya Pak. Kenapa? Ususnya sudah bolong. Jangan puasa, diabetes meletus. Kalau enggak kena makanan gemetar. Setelah masuk, alhamdulillah. Tapi jangan dibuat-buat. Nanti jam 9, mah gemetar nih. Jadi ada 2 kelompok. Ada yang bisa mengganti di bulan yang lain, ada yang enggak bisa. Yang enggak bisa mengganti ini yang bayar fidyah terus. Orang tua 70 tahun, jangan dipaksa. Mak saya 70 tahun. Saya tanya, mak sanggup puasa? Silakan puasa. Kalau enggak sanggup, saya bayarkan fidyah. Jangan dipaksa. Ini ada jamaah, Ustadz, mak saya paksa. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya dia paksa. Oh jangan. Nah, ibu hamil dan menyusui itu masuknya kemana? Apakah dia masuk golongan yang mengganti di bulan yang lain, atau masuk yang bayar fidyah? Karena tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ulama berijtihad, maka di situ letak ikhtilafnya. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan perempuan yang hamil menyusukan anak dulu puasanya tinggal, maka mereka mengqadha saja. Qadha ganti di hari yang lain. Enggak bisa Pak Ustadz, sampai sekarang belum bisa ganti. Kenapa? Tahun pertama hamil,
Tahun kedua nyusukan anak. Tahun ketiga nyusukan anak 2 tahun. Tahun keempat adiknya nyusul. Nanti setelah anaknya besar, umur 5 tahun, 6 tahun, SD, ibu sudah kuat, baru diganti. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, mereka berpakai pada pendapat mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, ini ada perbedaan. Kalau ibu itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, ibunya sehat, tapi anaknya ini janinnya lemah, Bu. Kalau nggak makan nanti anaknya kurang asupan gizi, nanti bisa sakit. Maka kalau ada unsur anaknya, ada unsur di luar dirinya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Jadi 3 pendapat. Qadha saja, qadha plus fidyah kalau ada unsur anak. Pendapat ketiga ada beberapa sahabat yang mengatakan fidyah saja. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i dan saya tidak menyalahkan ada umat yang memilih. Yang tidak ada pendapat enggak puasa, enggak fidyah, enggak qadha. Itu mbuh mazhab opo iku. Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar. Lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak membatal puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat. Yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat, dia bersair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa kau mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat. Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya, apalagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Kok bisa, udahlah amal tak banyak, dosa jangan banyak kali. Ada boleh, tapi jangan banyak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang pertama, apa doa yang bisa saya amalkan supaya orang yang kita sayangi mendapat hidayah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi ketika umatnya menyiksa, mengejek, mengolok, melempar batu, melempar kotoran unta, melempar dengan kayu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sekali lagi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Perlu dipahami doa tak mesti bahasa Arab. Ya Allah, bukakan pintu hidayahnya. Ya Allah, berhentikan dia minum khamar, berhentikan dia sabu-sabu, berhentikan dia narkoba. Kalau tak berhenti juga, tangkapkan dia ke BNN. Doa solat yang mesti pakai bahasa Arab. Di luar solat berdoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Ambo sampai kini berdoa masih pakai bahasa kampung, bahasa daerah. Yang bahasa Arab itu cuma 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ambo akan pergi tausiah ke Masjid Al Ihsan Rumbai. Jangan sampai kami ban pocah, jangan sampai masuk ke lubang, jangan sampai masuk ke Sungai Siak, jangan sampai. Allah. Saya tidak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa awak. Ya Allah, iko banyak bana nangka dimintakan anak pertama alun balaki, anak kedua alun babini. Minta kepada Allah SWT. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa. Ada apa kayak Jawa? Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone urung teko. Banyak orang sekarang tidak berdoa tapi menghafal doa. Banyak orang tidak berdoa tapi membaca doa. Kita bukan membaca doa, kita berdoa. Jangan-jangan waktu sholat itu pun kita membaca doa, tak berdoa, hanya mengulang hafalan. Allah. Padahal kita sedang berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi doakanlah saudara kita itu. Kapan doa yang paling mantap, paling bagus? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu dia sedang bersujud. Fa'akthiru fihi doa. Perbanyaklah doa waktu sujud. Kalau bisa pakai bahasa Arab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau tak bisa pakai bahasa Indonesia, dalam hati saja. Di sujud malam, tengah malam, solat sunat hajat 2 rakaat. Hajatnya supaya dia dapat hidayah. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. 30 malam Ramadan nanti buat supaya dia dapat hidayah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Manusia ini otaknya yang paling penting. Tak ada otak, makan otak-otak. Otaknya ibadah itu adalah doa. Orang yang tak mau berdoa sombong, angkuh. Tadi Ustaz Somad kami tengok tak ada berdoa. Selesai salam langsung ke sebelah. Saya tadi malam balik dari dari kampung Durian. Sampai rumah jam 2. Bangun jam 4. Dan saya tengok imam tu sudah bercabang 2. Maka tidur saya sebelah. Tidur agak 5 menit, itu cas balik. Baru 2 jam saya tidur. Itu maka. Jadi bukan saya tak berdoa selesai sholat. Ini banyak orang selesai sholat tak berdoa lagi. Assalamualaikum. Pergi. Kau kenapa tak berdoa? Alah, doa yang lamanya belum makbul, ngapain doa baru lagi Pak Ustaz? Apa ini? Saya tak tahu doa saya itu entah diterima Allah atau tidak, tapi saya terus berdoa. Kenapa Ustaz terus berdoa? Karena doa adalah ibadah. Bapak selama ini sholat, ada rupanya datang kiriman balasan WhatsApp, sholat Anda sudah diterima. Ada. Mana? Kenapa Bapak Ibu terus sholat? Karena sholat adalah ibadah. Berdoa terus. Sebagaimana Allah tidak pernah bosan menerima doa, maka kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ruginya berdoa. Apakah boleh kita minjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Minjam ke bank konvensional duit, dikasihnya duit. Pinjam duit 1 juta, bayarnya 1,5 juta. Yang 500.000 bunga. Minjam ke rentenir begitu juga. Minjam ke lintah darat. Pokoknya semua yang di air itu kalau sudah naik ke darat jahat. Contohnya lintah darat, buaya. Nah, tahu semuanya. Tak boleh. Prinsipnya uang dengan uang tak bisa. Karena bank syariah bunganya lebih besar. Bank syariah tak ada pakai bunga. Ini akibat tidak memahami konsep ekonomi syariah. Begini,
Saya mau jelaskan secara simpel, tidak macam di kampus. Saya mau beli mobil. Harga mobil 100 juta. Tapi saya tak punya duit. Datang saya ke bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Dah jual awak Ustaz, selamat pagi jo. Deknya bank konvensional. Saya mau minjam duit untuk beli mobil. Dikasihnya lah pinjaman duit 100 juta. Tapi nanti bayarnya 150 juta. Yang 50 itu bunga. Saya datang ke bank syariah, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah. Saya pun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau apa? Saya mau beli mobil. Saya mau minjam duit. Kata orang BRKS, kami tidak meminjamkan uang. Karena minjam uang, bayar uang adalah riba. Bapak, uang ini untuk apa Pak Ustadz? Saya mau beli mobil 100 juta, tapi duit saya kurang. Oh, kalau begitu, bank membelikan mobil. Ini BRKS membeli mobil secara cash. Dibelinya mobil itu secara cash. Sekarang mobilnya punya siapa? Tak usah dijawab, saya menjawab sendiri. Setelah mobilnya dibeli, sekarang mobil ini adalah milik BRKS. Lalu saya datang membeli mobil dengan cara cicil. Akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Bagi yang tak paham, alah sama aja itu. Berarti kan uang juga keluar. Betul, tapi dia tak sampai akalnya ke situ. Kurang akal minum ayakal. Kalau ini tadi uang dengan uang, kalau ini bukan masalah. Ini lebih besar. Ini menyelamatkan kita dari riba. Kalau uang dengan uang riba, tapi kalau uang dengan barang tidak riba. Saya mau jual sepeda motor. Bapak beli sepeda motor saya, tapi tidak lunas, cash. Dengan cara cash, dengan cara diangsur. Apakah mengangsur sepeda motor ke saya itu hukumnya riba? Tidak. Lalu kenapa kredit sekarang riba? Karena ada orang ketiga di antara kita. Siapa dia? Finance. Finance inilah yang riba itu. Karena finance, jasa keuangan adalah uang dengan uang. Jelas? Jelas insya Allah. Kalau ada yang bilang belum jelas, itu belum sarapan deh. Afwan Ustaz, saya ini memiliki ego yang tinggi, sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya. Memasuki bulan Ramadan ini, ego saya ingin supaya bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrol ego kita Pak Ustadz? Kita ini marah karena kesalahan orang atau karena hal lain? Tahu sih dijawab, saya jawab sendiri. Kita ini marah karena kesalahan orang atau karena hal lain? Ternyata kita marah bukan karena kesalahan orang, tapi karena hal lain. Contoh, saya berdiri depan pintu. Tiba-tiba datang anak ketek, menginjak kaki ambo berang. Mama toang. Tidak lama sesudah itu ambo tagak berdiri, datang tentara, dipijaknya kaki ambo. Saya bilang, Bapak. Saya marah karena kesalahannya atau karena unsur lain? Karena unsur lain. Kenapa waktu anak ketek tadi nginjak ambo marah? Karena anak ketek. Kenapa waktu pas tentara itu tidak tolok? Jadi sebetulnya kita tidak adil. Kita tidak adil. Dilu, bersikap adillah kamu. Orang pergi ke rumah makan, minum. Maklumlah ibu-ibu mengurus anak itu lagi kurang konsentrasi, tagihan belum, uang listrik, uang air, tersenggol lah, tumpahlah jus tadi. Kemana mau tuang? Lalu kemudian bapak ini sore diundang sama kawan, bro, kongko-kongko kita sore ini. Oke, I am coming. Datang.
Di tempat yang sama, jus yang sama, tumpah juga. Tapi apa kata dia? Tenang, kita pesan satu lagi. Pertanyaannya, dia marah tadi karena jus itu tumpah atau karena unsur lain? Berarti kita tidak adil. Kenapa waktu pertama marah? Kenapa waktu kawan tak marah? Paham? Itu enaknya sama jamaah rumbai yang cerdas-cerdas. Mudah mereka paham. Jadi masalah ego ini sebenarnya adalah kepada siapa. Maka kita renung sejenak. Saya ini marah kepada siapa dan kenapa? Ibu kalau punya suami marah-marah, ibu jangan marah juga. Ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti udah copek mati. Orang yang marah itu ketika sedang puasa dia mengontrol marahnya. Karena orang yang sedang puasa jam 1, jam 2 kurang zat gula masuk. Tak minum gula, tak makan gula, tak makan nasi gula, tak makan tepung gula. Gula tak masuk, turun gula darah, emosi naik. Orang yang gula darahnya turun, emosinya naik. Dan di bulan Ramadan dia menahan. Karena Nabi mengatakan, kalau datang orang mengajakmu berkelahi, maka engkau katakan, inni shaim, ambo puaso. Datang orang mancing, ambo puaso. Habis buka puaso beko. Jadi sebenarnya dengan puasa itu dia sedang mengendalikan emosi. Apakah Islam ini agama yang menghilangkan emosi? Jangan dijawab. Islam tidak menghilangkan emosi. Islam hanya meletakkan emosi pada tempatnya. Itulah Islam. Saya tidak suka dengan jamaah yang dulu marah-marah, tapi setelah hijrah, setelah pengajian, diam. Pak, anak gadis Pak dibawa orang. Sabar. Itu bukan sabar, bongak. Anak gadis awak dibawa orang, mesti marah. Agama kita dilecehkan orang, mesti marah. Buya Hamka itu orang yang paling lembut. Dihina orang, dipenjarakan orang, difitnah orang, tak melawan. Dipenjarakan orang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mati yang memenjarakan tuh, dia menyolatkan jenazahnya, luar biasa. Tapi yang mau baca di buku biografi ayah yang ditulis oleh anaknya Irfan Hamka, Buya Hamka tuh pamberang, sampailah kapalnya ke Teluk Bayur. Nyo kan pergi ke Makkah, dari Jawa ke Teluk Bayur, dari Teluk Bayur ke Jeddah. Sampai di Teluk Bayur mengadulah orang. Buya, iko pegawai kapal melarang sholat di kapal, tak boleh sholat di kapal. Panggil Buya Hamka, mau orangnya kok. Waang kurang aja, paang kurang aja, maang kurang aja, nini ang kurang aja. Baca buku Hamka, ditulis oleh Irfan Hamka, biografi ayahnya. Marah. Dulu, sekarang umat Islam dituduh teroris, radikal. Dulu umat Islam di zaman Buya Hamka itu dituduh panglima jihad, komando jihad. Kalau ada orang rajin ke masjid, komando jihad, mau ngamuk Buya Hamka, dipantingnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad kok iko orangnya komando jihad. Jadi marah itu mesti disimpan, tapi bukan sikit-sikit marah. Titel mudah marah. Mohon maaf kalau kebetulan ada situ. Letakkan marah pada tempatnya. Ustadz, bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat dan mutqin? Satu kata motivasi untuk menghafal Quran. Serius. Dia minta satu kata aja. Serius. Satu kata. Nah, pertama dihafal ketika otak kita sedang fresh, sebelum subuh. Subuh Pekanbaru jam 5, jago jam 3. Sholat sunat, mandi, bersih, hafal. 1 halaman atau 1 lembar. 1 halaman atau 1 lembar. Sesudah dihafal, di murajaah, diulang-ulang. Diulang dalam sembahyang, diulang luar sembahyang, ulang. Besok tambah ulang. Mengulang membaca sendiri, mengulang membaca di depan kawan, mengulang membaca di depan guru,
mengulang dengan cara menulis. 4 cara mengulang. Mengulang sendiri, mengulang depan kawan, mengulang depan guru, mengulang dengan cara ditulis. Di Sudan pakai batu tulis. Ada batu tulis karena mereka masyarakat yang susah, miskin. Jadi kalau pakai pena, pakai kertas habis pena. Jadi dia pakai batu tulis. Jadi setiap menghafal Quran pakai batu tulis. Karena dengan menulis itu lebih kuat lekatnya ke dalam. Penghafal Quran yang sudah diwisuda, yang sudah hafiz, kalau tidak murojaah hilang. Kunci hafalan ada pada murojaah. Rajin mengulang. Minimal 1 hari 2 juz. Jadi ibu bapak yang punya anak penghafal Quran, bawakan anak bapak ibu jalan-jalan ke pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini terus Jembatan Leton, terus sampai Simpang Bingung, jangan bingung lagi, belok kiri. Jangan bingung-bingung lagi, belok kiri arah ke TPU Kopit. Nanti sebelum sampai TPU Kopit, tengok sebelah kanan ada gedung tinggi pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Masuklah ke situ, minta jumpai Ustadz Hanafi, Kiai Haji Dr. Hanafi pimpinannya, Ustadz Al-Nobdinar, Ustadz Tatang Yudiansah, panggil imbau 1 anak penghafal Quran. Di situ 25 orang setahun anak hafal Quran gratis. Kini tahun yang keempat. Panggil 1, minta tolong, nak bacakan hafalanmu, supaya anak bapak ibu punya motivasi. Yang ulang tahun bawa ke situ. Ini anak ulang tahun bawa ke mall, bawa ke kebun binatang pula, bawa ke pondok tahfiz Quran untuk mengenalkan anak. Anak-anak SD bawa ke tahfiz Quran supaya dia punya gambaran. Oh, tahfiz Quran itu begini. Insya Allah terbuka pintu hatinya. Mudah-mudahan anak kita mau masuk pondok dan menghafal Quran, insya Allah. Pak Ustadz, adakah mandi taubat? Mana dalilnya mandi taubat? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci. Ini dalil mandi taubat. Karena bersuci yang paling sempurna adalah mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Awak ambilkan tanah, ditayamumkan dia. Tak bisa tayamumkan, berarti sudah mimda tema tayabawati. Ada joleh itulah. Maka yang bersuci paling bagus adalah mandi. Niat mandi taubat. Macam mana mandi taubat itu? Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sesungguhnya mandi belimau itu adalah mandi taubat. Karena besok mau Ramadan, petang ini dia mandi bersih semua. Cuman cara ulama dulu, kenapa disebut belimau? Karena mandinya pakai limau. Kalau pakai sabun, bersampo. Zaman dulu tak ada sabun, tak ada sampo, pakai limau, maka disebut belimau. Kalau orang Inggris berorange, orange juice. Sesudah mandi taubat, ma min muslimin yudhnibu dzamban summa yatatahhar, mandi, berwudu, tayamum, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang apa namanya? Salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, sudah itu istighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam. Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar buka puasa itu dengan membatalkannya, yaitu makan minum dulu. Setelah makan minum baru baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kurma, Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah makan kurma baru berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala. Itu konten. Kalau prakteknya setelah masuk kurma itu menyusullah kurma-kurma selanjutnya. Itu doa itu lah. Bukan
Bukan sesederhana itu. Jadi masalah, makanya bunyi doanya indal iftar, bukan qoblal iftar atau ba'dal iftar. Kenapa dipilih kata inda ketika? Karena kalau disebut ba'da atau qobla berat umat Islam ini. Maknanya inda itu boleh sebelum, boleh sesudah. Ada orang ditumpuknya doa itu di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Allahumma laka sumtu. Karena sesudah itu tak sanggup dia lagi berdoa. Yang berdoa sesudah makan betul. Yang berdoa sebelum makan betul, karena bunyinya indal iftar. Tak ada yang salah. Yang tak berdoa pun tak salah. Kenapa? Karena doa makan paling pendek, bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Hadis dhaif. Allahumma laka sumtu. Dhaif. Dhahaba dhama'u. Dhaif. Yang sahih, bismillah. Dah lapar kali sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah meniatkan diri puasa nazar. Apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi, maka saya puasa nazar sebanyak sekian hari. Nazar mewajibkan yang sunat. Puasa itu sebetulnya hukumnya sunat, kecuali puasa Ramadan, kecuali puasa kafarat sumpah. Tapi karena dinazarkan, maka berubah naik derajatnya dari sunat menjadi wajib. Bersedekah tadi, sedekah pagi, sunat. Tapi karena bernazar, kalau lulus anakku ini nanti aku bersedekah tiap pagi 100.000 selama 10 hari. Berubah dia dari sunat menjadi wajib. Itu nazar. Lalu suatu hal tersebut terjadi sesuai dengan saya minta dengan Allah. Namun di tengah perjalanan saya melunasi utang puasa tersebut, saya merasa tak sanggup untuk melunasi utang puasa. Makanya jangan suka mengobrol nazar. Suka kali bernazar. Nanti kalau anak ini lulus saya akan berkurban, nanti kalau ini saya akan puasa. Satu pun tak dibuat. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah kafarat saya diterima atau saya sebaiknya mencoba mengangsur puasa? Tidak bisa menebus puasa nazar dengan yang lain, kecuali dia dikatakan dokter ini penyakit mah akut. Bapak jangan puasa lagi ya Pak. Kalau saya puasa, kalau Bapak puasa, Bapak mati. Maka wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka berubahlah menjadi membayar fidyah. Bagaimana dengan membayar kafarat sumpah? Kafarat sumpah membayarnya la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bagaimana caranya? Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Misalnya ada orang bersumpah. Saya jumpa sama orang di Makkah. Istrinya meninggal, nikah sama orang Indonesia. Dia cerita sama saya, kata dia, saya dulu Pak Ustadz, waktu istri saya meninggal, menangis saya, ya Allah, aku sampai mati tak akan berbini. Sesudah sebulan, terkonang nak berbini. Jadi cumalah saya bilang, kata dia berbini, dibayarnya lah kafarat sumpahnya tadi. Membayar kafarat nazar sama dengan membayar kafarat sumpah. It'amu asyarati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut Basnas DKI, makan pagi, makan siang, makan malam itu sehari 60.000. Berarti kalau 10 hari 600. 2. Au kiswatuhum, kasih makan, kasih pakaian 10 fakir miskin. Ketiga, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Tak ada lagi budak hamba sahaya sekarang. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tak sanggup maka puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kepada sumpah bapak. Puasa di 3 hari selesai, Bu. Saya menyampaikan ini membela ibu ini. Saya ini mendengar suara perasaan kalian, Besti.
Jangan percaya pada sumpah, karena begitu mudahnya orang bersumpah. Adapun nazar puasa tadi, maka dia teruslah angsur. Dia tak sebutnya berapa utang puasanya, maka angsur. Utang puasa saya Pak Ustadz 90 hari Pak Ustadz. Mengandung anak pertama 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. 90 hari utang untuk satu anak. Anakku, kau lahir ke atas dunia ini 90 hari makmu tak puasa. Jangan kau lawan mak. Jangan kau cakap kasar. Jangan kau melawan. Karena 90 hari dia tak puasa. Melahirkan kau meregang nyawa. Melahirkan kau dunia ini. Banyak anak-anak sekarang ini melawan, disangkanya melahirkan ini macam bersin. Hashim lahir. Berapa lama kami mengganti puasa 90 hari ini Pak Ustaz? Setahun lunas. Bagaimana caranya? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis selama sebulan. Berapa hari? 8 hari. 10 bulan? 80 hari. 11 bulan? 88 hari. Tambah 2 hari. 90 hari lunas. Istiqomah puasa Senin Kamis. Tapi niatnya bukan puasa sunat. Niatnya puasa qadha. Niat puasa qadha pada hari Senin di bulan Muharram. Dapat 3. Qadhanya lunas, Seninnya dapat, dan dapat puasa bulan haram. Istiqomahkan saja. Nah itu kan teori Ustaz ceramah. Enggak, almarhumah mak saya mengamalkannya. Orang tua istri tanya, berapa utangmu? Mak dulu waktu mengandung aku berapa hari puasa tinggal? Kau dulu waktu dalam kandungan aku sakit-sakit 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Di qadhanya Senin Kamis, Senin Kamis, berlebih puasanya bertahun-tahun. Karena dia tak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Meninggal hari Senin 11 Rajab 18 Maret, malam Senin, habis tahajud, habis makan sahur, habis mandi bersih. Karena dibilangnya aku tak punya anak perempuan, susah kau nanti menjaga aku, memandikan aku. Aku berdoa kepada Allah, aku mau mati dalam keadaan sehat, habis mandi bersih, matilah hendaknya, sampai doanya dikabulkan Allah. Dan sehat walafiat, puasa umurnya 71 tahun, tak tinggal puasa Senin Kamis. Jadi ibu paling bagus. Ini banyak perempuan sekarang diajak makan tak mau. Makan siang ini diet, tapi puasa tak mau. Datanglah orang membawa iklan susu saset. Ustadz Somad kelihatannya kurus sekali, kata dia. Ustadz biar lebih berwibawa minum susu ini, menambah berat badan. Banyaklah iklannya bla 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 bla. Habis itu saya tanya, pernah kau ke Masjid Agung An-Nur? Pernah Pak Ustadz? Nampak orang lari-lari berkeliling pakai baju kresek sampah? Ya Pak Ustadz. Untuk apa mereka lari itu? Biar kurus Pak Ustadz. Aku tak lari udah kurus. Untuk apa aku lagi makan susu ini? Tak usah pusing mau kurus mau gemuk, yang penting sehat. Kalau didengarkan cakap manusia ini capek kita. Kurus kita dibilang kita tak makan, gemuk kita dibilangnya pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping, kita udah mati kita. Hidup ini sebetulnya tak sulit. Yang sulit itu adalah mendengarkan cakap. Tahu semua jawabannya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, istiqomah iman dan Islam sampai mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah.
Allahumma taqabbal minna a'malana, terimalah segala amal kami ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan baik mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma khtim bisalihati a'malana, tutuplah amal-amal kami ini dengan husnul khatimah. Waj'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indantihai ajalina, ketika ajal kami sampai, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Terimalah salat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, zikir kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, guru-guru, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.